Manten, sekarang kita ada di Ayam Jawa Village di Colomadu. Sekarang kita lagi mau prosesi, bukan prosesi ya, ke acara siraman. Jadi kita mau ada siraman sebelah sana. Di jam 14.02 ada siraman, lagi pada siap-siap MC, juru adat dan dari BO. Dari sisinya juga mau lihat detailnya kayak apa, prosesnya apa aja, pantengin terus gitu. Jadi calon manten kalau di prosesi siraman itu karena banyak prosesi adatnya biasanya dan beda-beda tempat, jadi dekorasinya juga banyak. Tapi untuk yang kita tampilkan ini yang sudah versi disederhanakan, versi aslinya pasti jauh lebih banyak. Mulai dari depan, nanti di sini ada pemasangan black KTP. Jadi dari gate sudah kental dengan bahasa Jawa, ada pemasangan black KTP. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, setelah dari welcome gate tadi di depan ada untuk proses pemasangan black KTP atau dari gate, ini ada dekorasi lagi untuk prosesi cetak geni. Ada masih cetak geni. Jadi kita bikin setup dekor seolah-olah memang ada pawon atau dapur yang menggunakan kayu bakar seperti ini. Nanti ada prosesnya sendiri, abang sekro. Nanti lihat aja, ikutin terus videonya. Nanti kita lihat prosesi detailnya seperti apa. Nah, terus di sini udah mulai kelihatan ada bahan-bahan yang digunakan untuk siramannya. Di sini mulai ada mata air yang digunakan siraman. Jadi ada kendinya, itu yang buat apa sih namanya, buat nyiraminnya gitu loh. Ini buat nyekop, nanti ada tanam rikmo namanya prosesinya. Ada ini yang lucu, ada kereweng. Nah ini nanti fungsinya untuk menukarkan es dawet. Jadi kayak jual beli gitu loh, ada proses jual beli, nanti belinya pakai kreweng namanya kalau di Jawa. Itu masih ada souvenir seserandang lain. Terus dekorasinya seperti ini, dekorasi siramannya. Ini dekorasi by Kalandra. Nanti cek Instagramnya sendiri di bawah, Kalandra. Siramannya di sini. Terus ada gerobak dawet nanti yang buat sajian dawet. Ke teman-teman nanti pengen lihat kayak apa aja detail-detail acaranya, pantengin terusnya. Kita bakal liput satu persatu dari prosesi per prosesi. Oke, setelah sebentar lagi acara mulai. Cuma kita mulai dari belakang aja karena di depan udah banyak fotografer sama ini ya, sama wedding content creator, jadi kita nggak mau ganggu. Kita dimulai dari keluarga mempelai wanita terlebih dahulu. Jadi semuanya ini tamu-tamu undangan di sini itu keluarga mempelai wanita. Nanti setelah ini baru masuk ke keluarga mempelai pria. Pengantin udah standby di sana. Ikutin terus kayak apa perjalanannya. Sambil nunggu acara, kita review bentar kali ya. Jadi di Ayam Jawa Village ini di Maduswara, Villa Maduswara, areanya muat kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 30-an orang, tapi memang hanya untuk prosesi siraman. Jadi di depan sana pojok 1, 2, 3 ini tuh udah villa, kamar tengah-tengahnya udah full. Jadi terhitung private lah. Atas juga kayaknya tuh, yang ada atas itu kayaknya juga villa, itu private. Jadi memang sangat cocok kalau kamu mau pakai untuk prosesi siraman kayak gini. Terus kita lihat ke depan. Nah, Ayam Jawa Village sendiri lokasinya ada di jalan apa ya namanya?
Pokoknya di daerah Colomadu, patokannya depan ke GBI Kejahan. Nah, jalan raya ini kalau ke sana itu tembusnya Jalan Adi Sumarmo. Depan Alas Coffee, di depan itu ada Alas Coffee, depannya pas. Kalau ke sana itu Jalan Adi Sumarmo tembusannya. Yang arah bandara, jadi samping IHS School, International Hotel School, Alfamidi itu masuk ke dalam. Nah, kalau ke sebelah sana itu tembusnya Jalan Slamet Riyadi atau Suro atau ke arah UMS. Patokannya itu. Ini masuk. Nah, jadi Ayam Java Village. Nah, di area tengah depan ini ada pendopo yang cukup kurang lebih 170 sampai 100 orang yang bisa kamu pakai untuk prosesi akad nikah atau pemberkatan intimate. Suasananya nyaman. Nah, ini ada buffetnya, standby juga di sebelah sini. Sampingnya ada pool. Jadi apa ya, adem-adem, cozy, nyaman gitu ya. Nah, di sini biasanya bisa jadi yang jadi area tamunya. Kemudian di dalam sini biasanya yang jadi area pelaminan. Jadi memang posisi pelaminan akan jauh lebih tinggi daripada si area tamu. Tapi kalau dengan posisi kayak gini juga kayaknya agak susah untuk fotografer ya. Biasanya kita kurangin space-nya di sini. Tamunya jadi hanya 50. Akad nikahnya agak turun ke bawah, backgroundnya garden itu. Untuk bisa segera menempatkan diri. Dan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang lain yang akan mengambil dokumentasi dengan handphone pribadi, pilih abdi coro sirapeng ing sopetiko pada kegiatan. Selain sushi juga ada prosesi namanya cetek geni. Jadi setelah di situ isinya tuh beras, teman-teman. Beras dicuci Bapak Ibu, kemudian nanti dimasukin ke dandang. Terus seolah-olah terus dicetek geni. Cetek geni di belakang ada kompor yang kayak ala-ala pohon kayu tadi. Terus seolah-olah memang proses mulai masak nasinya seperti itu. Correct me if I'm wrong ya. Kalau teman-teman tahu prosesinya seperti apa, mungkin baik, dan kali ini bisa komen-komen di bawah. Setelah itu Bapak akan melangsungkan prosesi cetek geni. Hayek seti ati coro cetek geni. Minongko badhe kawin tampil pahargen. Nah, ini sekarang prosesi pemasangan black KTP. Jadi prosesi black KTP itu ada janur yang dibawa Bapak Ibu di depan, di belakangnya ada kelapa. Nanti jalan sampai ke depan pintu gate, namun pintu masuk. Janur yang dibawa sama Bapak Ibu itu nanti akan dipasang di atas welcome gate seperti depan sini. Nah, ikutin terus kayak gimana caranya. Naik dulu ya. Atau janur yang sudah dianyam. Kemudian ayahanda menaiki tangga dan memasangkannya di atas dari pintu utama atau pintu gerbang acara. Boleh Pak, balik kanan Pak. Pasang pelan Pak. Jadi ini prosesi pemasangan black KTP. Jadi akan dibawa di depan, dipasang di depan pintu masuk. Oke. Habis ini baru kita masuk prosesi utama siraman. Yang satunya Pak, satunya belum. Habis pasang, berarti nyopot pisang Tuhan. Pisang depan ini dilepas sebagai tanda. Ini bocor-bocor dikit nggak apa-apa ya guys ya. Kita kan fotografernya lebih ini. Pas pisang, ada 2 pisang sebelah sini. Oh enggak, pasang ini dulu. Terus pisang dilanjutkan dengan pasang kelapa. Mbak, kamu lihat ke sini sekalian juga market lagi. Dan Bapak lihat ke sini 1, 2, 3. Oke, silakan. Di samping pun Pak ada di bawah Pak. Kebanyakan tim dokumentasinya bingung kita nyari blockingannya. Terus bisa pisang, cengkir atau padi, ikatan padi gitu mulai dipasang. Pasang popong cengkir satu orang itu. Terus sebelah sana geser ke sebelah sini. Jadi kode kan pasti selalu ada 2.
Kalau ada dua dekorasi kiri dan kanan, jadi satu-satu, kiri dulu, ini ke kanan. Sama kayak tadi, lepas pisang tuannya, kainnya, dua pisang tuan, ada kelapa sama cengkir atau kari, gitu. Sama ya, dibuka, dipasang sedikit taruh. Kita dulu 1, 2, 3. Nah ini namanya prosesi Toyo Wening, Race Toyo Wening. Jadi untuk siraman ini biasanya memang menggunakan 7 sumber mata air yang diambil dari 7 sumber mata air diambil dari kota Solo. Nah itu Sendang Japrik, kita ngejar Belik sih. Owen, Kali Sendang, kemudian dari Sendang Temon Kidul, Sendang Berumbung, dan air yang dibawa dari kota Jakarta. Itu yang akan nantinya digunakan untuk ini akan dicampurkan menjadi satu. disiramkan di posisi siraman ke pengantin. Untuk selanjutnya Si- akan dipakai dalam prosesi siraman pada sore hari ini. Itu dia. Kita mungkin POV MC aja kayak gini guys ya. Diundang bersama Bapak Ibu Tri Wahyono untuk menuju ke tempat acara siraman untuk menerima air suci yang nantinya akan diberikan kepada calon mempelai pria. Selanjutnya air yang udah diracik tadi dari 7 sumber mata air akan diserah terimakan. Akan diserah terimakan. Keluarga calon pengantin kakung. Ya, akan diserah terimakan ke pihak keluarga mempelai pria. Jadi ada perwakilan keluarga mempelai pria yang akan menerima air siraman yang akan nantinya akan digunakan di nantinya akan digunakan di siraman prosesi mempelai pria seperti itu. Saya serah terima dibawa pulang. Selanjutnya kita akan keluarga mempelai pria. prosesi sungkeman. Selanjutnya calon manten setelah melalui proses serah terima air dari calon air tadi yang siraman proses sungkeman. Jadi orang prosesinya wanita dari ruang rias masuk dari ruang rias keluar, kemudian sebelum disirami akan melakukan sungkem kepada kedua orang tua terlebih dahulu, baru nantinya akan dilakukan prosesi siraman di depan. Nah, setelah selesai sungkeman, baru nanti pengantin akan digandeng kedua orang tuanya ke menuju tempat siraman sambil disungkem satu-satu. Oh ya, sambil jelasin satu-satu, ibu-ibu yang duduk di kursi berderet depan kita ini adalah ibu-ibu yang nanti akan menyirami dari kedua pengantin. Jadi sambil diarahkan ke dekorasi siraman sambil menyalami sepuh-sepuh bude-bude saudara mbah-mbah yang nanti akan menyirami seperti itu. Nah, lanjutnya masuk ke prosesi siraman. Siraman itu tadi biasanya memang saudara terdekat yang akan menyirami, jumlahnya ganjil biasanya siraman. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Nanti siraman dari mbah-mbah, dari bude-bude, dari saudara terdekat menyirami satu persatu ke pengantin seperti itu. Atur toko pagestu saking kula panjenengan sami dumateng Gusti ingkang akan rokok. Untuk selanjutnya kepada kedua orang tua Bapak Sito dan Ibu Tarwini kami persilahkan, dan kali ini ayahanda terlebih dahulu yang akan menyiramkan air suci ini kepada calon mempelai. Kembali terucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat dan rahmat Allah SWT,
pada sore hari ini kita menyaksikan bersama prosesi penyucian dalam prosesi siraman kali ini. Ayahanda tercinta Bapak Sito bersama ibunda tercinta Ibu Torwidi tengah melangsungkan prosesi siraman. Doa dan restu dari Bapak Ibu, keluarga, tamu undangan yang hadir pada hari ini agar kedua mempelai dilancarkan dalam prosesi acara dan juga selalu dalam keberkahan menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah mawaddah warahmah. Setelah selesai disirami, pengantin akan diarahkan untuk berwudu atau mengambil air suci. Berwudu sesuai menurut ajaran Islam akan diarahkan. Selanjutnya ayahanda tercinta dan ibu kali ini mengandung makna pemecah pamor dari calon mempelai wanita. Baik, dari MC akan memberi aba-aba ya Bapak Ibu. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mecah-mecah kendi, mecah pamore anakku calon temanten putri. Setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai prosesi siraman, teman-teman. Sebelumnya kita akan langsungkan prosesi pengantin akan diarahkan atau digendong oleh kedua orang tua atau ayah kandung yang nantinya akan digendong ke ruang rias. Seperti itu. Kembali masuk ke kamar atau ruang rias. Nanti setelah di depan ruang rias ada prosesnya potong rikmo, yaitu pemotongan rambut dari pengantin, kemudian rambut dari pengantin akan dikubur oleh bapak ibu. Seperti itu kurang lebih caranya. Jadi sebelum masuk ke ruang rias, masuk kembali ke ruang rias, akan ada prosesi pinggir. Ada prosesi potong rikmo atau memotong rambut, memotong sebagian rambut dari pengantin yang nantinya akan diapain masih sini. Jangan khawatir, kalau memang siraman itu nggak di rumah, bawa aja. Bawa pot sendiri ya. Sama tanah yang ada di rumah, tanah bagian barat rumah ya. Ya, oke. Itu lebih detailnya kan teman-teman. Nanti tanahnya akan digunakan untuk mengubur potongan rambut yang sudah dipotong di depan kayak gitu. Itu namanya prosesnya tanam rikmo. Selesai semua prosesi siraman dan potong rikmo, tanam rikmo, kemudiannya pengantin akan digendong oleh kedua orang tua menuju kembali ke yang istimewa. Ya, seperti itu. Prosesi siraman untuk adanda calon wanita sudah selesai. Posisi pengantin sudah kembali ke ruang rias untuk ganti selesai. Dan acara sudah selesai. Selanjutnya akan menuju ke tempat. Selanjutnya adalah prosesi siraman untuk mempelai pria seperti itu. Oke, udah selesai untuk yang prosesi siraman. Prosesi siraman dari mempelai wanita selanjutnya akan kita lakukan prosesi siraman dari mempelai pria. Jadi keluarga besar dari mempelai pria sudah standby semua. Nanti kita standbykan di tempat yang sama. Prosesinya kurang lebih mirip-mirip. Lihat detailnya. Pantengin videonya terus. Prosesi siraman dari mempelai pria, calon mempelai pria. Jadi sebelum melakukan siraman dan sungkeman, ada penyerahan air suci yang tadi sudah diserahkan di siraman calon mempelai wanita. Ini diserahkan kemudian akan diracik oleh kedua orang tua calon mempelai pria seperti itu. Dua orang tua untuk melanjutkan racikan tadi bapak ibu akan ke meja kursi sungkeman dan pengantin pria masuk. Pengantin pria masuk nanti akan sebelum masuk akan melakukan sungkeman dulu. Inilah hadirnya Jawa. Sebelum masuk ke dekorasi siraman, pengantin pria akan sungkeman dulu tuh. Bingung guys, ya konten kreator, fotografer. Kita di belakangnya ngalah ya. Bocor-bocor dikit ya apa. Setelah selesai sungkeman, baru kedua calon mempelai pria akan digandeng oleh bapak ibu atau orang tua untuk menuju dekorasi ke
dekorasi siraman. Sambil berjalan ke dekorasi siraman, ya akan bersalaman dengan bapak-bapak yang duduk di sini. Bapak-bapak ini bersalaman, ini nanti bapak-bapak yang akan menyalami. Jumlahnya beda dengan yang tadi, ibu-ibu, karena memang tidak ada, correct me if I'm wrong, sepertinya tidak ada jumlahnya berapa, tidak ada, yang jelas harusnya ganjil seperti itu. Kalau pengen tahu perjuangan dari konten, kita berdiri sebelah di sini, fotografer. Geser dikit, renang gitu. Oke, geser ya, nggak kelihatan. Siraman nanti sama kayak biasanya, siramannya disirami satu persatu oleh sesepuh yang sudah ditunjuk untuk menyirami satu-satu. Sirami nanti paling terakhir kedua orang tua, seperti itu. Ikutin terus, habis ini masih ada prosesi yang lainnya. Nah, yang menyirami, yang sudah menyirami selesai, nanti setelah kembali ke tempat duduknya akan diberikan souvenir dari keluarga. Ada satu souvenir yang akan diberikan dari pihak keluarga. Sama kayak calon mempelai wanita tadi, selanjutnya pengantin pria akan potong rambut, nanti yang akan akan ditanam di dalam tanah yang sudah kita bawa dari rumah kayak gitu. Kalau sudah selesai semua akan digendong lagi oleh kedua orang tua menuju ke kamar atau ke ruang rias seperti itu. Jangan skip videonya dulu. Habis siraman selesai, kita beres-beres, kita akan ada namanya disadian dawat. Jadi nanti orang tua dari mempelai wanita, orang tua calon mempelai wanita akan menjual dawat. Yang uniknya, kita beli dawatnya bukan pakai uang, tapi pakai, bahasanya kan pakai kreweng. Krewengnya kayak gitu. Jadi ini kayak koin dari tanah liat, yang akan digunakan untuk membeli dawat. Sebelum berjualan dawat, kedua orang tua calon mempelai wanita akan keluar sambil bawa apa bahasanya, tenggok. Kalau bahasa Jawanya itu tenggok. Jadi itu simbolis kalau itu adalah dawat yang akan dijual. Nah, bapak akan memayungi ibu. Sebelum disajikan, bapak ibu akan meracik dulu dawatnya. Yang nanti akan dicicipi sendiri oleh si ibunya seperti itu. Disajikan kepada bapak. Kemudian ibu akan Iya. Segar. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya. Ngantri dulu Bu. Ngantri dulu. Yang bawa kreweng, kita baris Bapak Ibu boleh berbaris dulu. Serahkan ke ibu. Nah, selanjutnya dari ibu akan menuangkan dawatnya. Sambil bapak bilang dawat seolah-olah mama lagi jualan dawat. Seperti itu antriannya. Nah, lihat nih, ada kreweng dimasukin tenggok. Ibunya akan Bapak Ibu dinikmati. Selanjutnya ada dulang pungkasan. Jadi kreweng yang sudah digunakan untuk jual beli dawat, sadian dawat tadi akan diserahkan ke calon pengantin wanita. Selain itu juga nanti dari orang tua akan menyuapi atau dulangan untuk mendulangkan dawatnya ke calon pengantin wanita seperti ini. Baik, dan kali ini disuapkan oleh-oleh dari ibunda dan ayahanda tercinta dari hasil menjual dawat kepada adanda calon mempelai wanita. Ayahanda akan memberikan atau menyuapkan dawat ini untuk putri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu boleh berikan sambutan tepuk tangan sekali lagi. Es dawatnya cukup baik. Ditaruh kembali, kami persilakan.
Ih, serem. Setelah prosesi dulangan buah sama menghidung teweng tadi, lanjutkan dulang pungkasan, isinya nasi. Iya, kali ini sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terima kasih dilangsungkan prosesi tulangan pungkasan. Tanggung jawab karena uripmu, sandang pakaianmu lantang. Setelah prosesi dulangan tadi, selanjutnya ada jajanan pasar yang akan nanti dibagikan ke tamu-tamu undangan resepsi atau keluarga besar. Ini kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah jajanan pasar, prosesi risol, tahu bakso, sosis Solo, ada buah-buahan, ada ayam ingkung, dan yang pasti ada sego tumpang 7 macam. Ya, ini sego tumpang 7 macamnya sayurnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ini nanti setelah ini akan dihidangkan ke tamu undangan dan lanjut dengan berfoto dengan tamu undangan seperti itu. Nah, ini namanya prosesi tanam rikmo. Jadi rambut yang sudah dipotong tadi setelah selesai siraman ditanam di pot. Harus ya kalau acaranya di rumah itu ditanam di sekitar halaman rumah. Tapi karena kita acaranya di luar rumah, makanya tetap kita bawa pot tanahnya, tapi tanahnya bawa dari rumah, tanah dari perkarangan rumah seperti itu. Tumpengnya monggo Bapak Ibu, tumpengnya. Itu tadi calon manten prosesi siraman di Ayam Java Village. Semoga bisa jadi referensi kamu dalam menentukan dan meng-create acara pernikahan impian kamu. Sampai jumpa di Behind the Wedding episode selanjutnya. Bye.